Selanjutnya Kang Yaya, silakan. Terima kasih Gus. Pertama terkait aset desa, karena di desa saya itu ada satu dusun gitu, dua RT, termasuk rumah saya gitu. Itu kan menempati tanah kas desa, itu relokasi dari longsor. Nah, usulan masyarakat ke pemerintah desa itu hampir semuanya ingin apa namanya, posisinya jadi hak milik dengan ditukar dengan lahan pribadi masing-masing. Tetapi sampai saat ini pemerintah desa belum apa namanya, belum menyetujui gitu, belum menyetujui karena apa namanya, alasannya itu kalau di dipindah, bukan dipindahkan, diganti dengan lahan pribadi, itu lahannya jadi terpisah gitu, jadi terpisah karena hak lahan-lahannya kan beda-beda gitu, ada yang di daerah mana. Maksud saya, ketegasan Kementerian Dalam Negeri terkait hal itu harus disampaikan kepada masyarakat, karena ini bakal lama dan masyarakat tidak akan menyerahkan, karena sudah bangunan sudah permanen, termasuk rumah saya juga permanen. Jadi kalau nanti suatu saat aset ini diambil gitu, itu akan bermasalah. Dua RT kurang lebih hampir 120 kakak lah. 120 kakak. Itu. Kedua, terkait aset desa. Berapa kakaknya ya? 120 kakak. 120 kakak termasuk rumah saya. Itu. Jadi masyarakat sebenarnya dari dulu mengusulkan ke desa gitu, tapi belum sampai saat ini belum menyetujui gitu. Itu pertama. Kedua, terkait aset desa memang perlu ketegasan juga dari Kemendagri untuk penataan atau pendataan, karena sampai saat ini khususnya di desa saya, termasuk desa-desa dampingan saya, itu nggak jelas gitu aset desa yang mana gitu. Bahkan kalau keperiodean kepala desa yang kemarin, termasuk mungkin perangkat desanya ganti, itu ada yang masih dikelola yang sebelumnya gitu. Intinya penegasan dari Kemendagri terkait aset desa, termasuk tadi disampaikan lembaga pendidikan di daerah saya, semua lembaga pendidikan dari mulai SD, MTS, termasuk aliyah, itu semua MI, itu semuanya menggunakan lahan tanah kas desa gitu. Itu, terima kasih Gus. Masukkan. Terima kasih Pak Effendi. Nah, ini benar kan di Ciamis ada, padahal kami untuk yang dengan masyarakat ini bukan di Ciamis Pak, tapi banyak di daerah lain Pak. Nah ini mudah-mudahan harus kita selesaikan biar seperti Pak Effendi ini mempunyai kepastian hukum atas tanah yang Pak Effendi tempati. Ini kalau belum kalau tidak terkena PSN atau tidak terkena proyek strategis kan tidak masalah Pak, mungkin masih aman-aman aja Pak. Tapi nanti suatu saat rumahnya Pak Effendi terkena proyek strategis nasional, jalan tol atau apapun itu, nah disitulah baru kisruh Pak. Karena tanahnya kan pasti punya desa, bangunannya punya Pak Effendi. Sementara Pak Effendi ingin melakukan tukar-menukar dengan desa. Memang tidak boleh Pak, tanah desa itu mencar-mencar, kalau bisa jadi satu hamparan. Kalau bisa Pak Effendi mungkin sekarang karena Permendagri sedang kami godok juga, berembuk dengan warga yang menempati tanah desa, mungkin itu dulunya korban bencana, memang ada di suatu daerah korban bencana direlokasi di suatu tempat yang tanahnya disiapkan oleh Pemda, namun masyarakat milihnya di tanah desa Pak. Nah ini yang kejadiannya, walaupun kalau seperti itu Pemda bisa melakukan tukar-menukar. Tapi untuk kasus Pak Effendi ini karena sudah masukkan Pak Yahya dari Ciamis, Pak Yahya nih Pak Yahya. Nah ini Pak Yahya, kalau bisa Pak Yahya musyawarah dengan warga yang lainnya
kalau bisa patungan Pak, biar tanah penggantinya ini nanti jadi satu hamparan, tidak misah-misah. Pak ya. Nanti mudah-mudahan Permendagrinya nanti udah siap, jadi nggak usah pakai PSL, cukup pakai apa namanya NJOP. Tapi walaupun NJOP juga berat karena pastinya ini letaknya strategis nih. Jadi kalau mamanya Pegunungan Pak, lokasinya pegunungan jauh. pegunungan, berarti Iya, aman Pak. Pak Yahya diajak teman-teman ke musyawarah, kalau bisa patungan untuk beli tanah, untuk ganti tanah desa yang Bapak tempatin. Jangan misah-misah, tidak boleh Pak. Pokoknya satu kepala keluarga mengganti di daerah mana gitu. Akan kesulitan desa untuk mengelolanya Pak. Ada Pak di beberapa daerah ini mereka sudah musyawarah, sudah patungan siap untuk mengganti tanah desa yang ditempatin jadi satu hamparan. Pak Yahya ya. Oh siap. Ya. Terus masalah penegasan tadi di Permendagrinya sudah tegas Pak bahwa tanah desa tidak dapat dilakukan pemindah tanganan dari tahun Permendagri yang 182 Permendagri 4/2007 tidak boleh Pak dilakukan pemindah tanganan kecuali untuk pembangunan yang dirasakan oleh pemerintah. Jadi sampaikan awal, kalau pernah terjadi ada proses tukar-menukar sebelum tahun 2007, bukan untuk kepentingan umum, ini patut dipertanyakan. Apakah dokumen surat-suratnya sudah selesai atau belum? Biasanya sebagian besar itu tidak dapat disertifikatkan, Pak. BPN tidak mau menerbitkan sertifikat kepada masyarakat yang menguasai tanah desa maupun tanah penggantinya yang Bapak siapkan. Biasanya tidak bisa disertifikatkan, Pak, karena ini prosesnya tidak benar, karena BPN juga tidak berani menerbitkan sertifikat. Itu yang terjadi Pak.